Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul mubarak, tahiyatu ahlil jannah, wa hiya tahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Pertama-tama dan yang sangat paling utama, marilah kita semua bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesempatan, kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya nikmat iman dan Islam. Salawat besertakan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, khatamul anbiya, penutup para nabi, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang menderangnya Islam. Dan pada kesempatan malam ini, di tempat saya berdiri, saya akan membawakan ceramah yang bertemakan hikmah di balik ujian. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang hidup tanpa melewati yang namanya suatu ujian. Apalagi adalah seorang mukmin yang dirinya mengaku beriman kepada Allah, ia pasti akan melewati suatu ujian sebagai bukti atas keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hasiban nas wa ayyutsraku." Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja? Ayyaqulu amanna, mengatakan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji lagi. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala'lamannallahu alladhina sadaku, dan sungguhnya Allah mengetahui orang-orang benar. Wala'lamannal kadhibin, dan sungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Tujuan datangkannya ujian kepada seseorang adalah tidak lain dan tidak bukan untuk mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang dusta, sehingga sikap antara satu orang dengan yang lainnya akan nampak ketika ujian tersebut datang. Ma'asyarul muslimin yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ujian yang menimpa seseorang juga beragam cara, tetapi secara umum ujian hanyalah dua, yaitu ujian kelapangan dan ujian kesempitan, atau ujian kesenangan dan ujian penderitaan. Tetapi kedua ujian tersebut berupa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ujian tersebut berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Oleh karena itu, dalam menghadapi ujian yang akan datang, ada 4 sikap yang harus dimiliki sebagai seorang muslim. Yang pertama, semuanya sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Tiada satu bencana pun yang menimpa di muka bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan sesuatu. Quran surah Al-Ankabut, Quran surah Al-Hadid ayat 22. Itu artinya bahwa apa saja yang terjadi
yang sedang terjadi, yang belum terjadi, dan yang akan terjadi, semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan sesuatu. Kemudian yang kedua, semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Tiada satu bencana pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdih qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tiada satu bencana pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Baqarah At-Taghabun ayat 11. Jika semua manusia dengan meyakini dengan sepenuh hati bahwa apa saja yang terjadi merupakan kehendak Allah, maka akan tumbuh ketenangan dalam hatinya, dan Allah pun akan membangunkan sebuah keyakinan akan adanya sesuatu yang terbaik yang Allah rencanakan untuknya. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, semua harus terus bersabar dan terus berusaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Hei orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Sungguhnya innallaha ma'as sabirin, karena sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Itu maknanya bahwa siapa saja yang ingin terbebaskan dan diringankan dari kesulitan hidup, maka hendaklah ia menjalani ketaatan dengan kesabaran dan mendekatkan diri kepada Allah dengan salat. Kemudian yang terakhir, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Semua manusia harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa apa saja yang ia miliki hanyalah titipan Allah semata. Tidak ada yang kekal. Jika tiba untuk saatnya Allah mengambilnya, maka ia akan harus pasrah dan menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jika seorang muslim telah berhadapan dengan musibah, ujian dan cobaan, maka ia akan menghiasi jiwanya dengan keempat akhlak mulia tersebut, sehingga Allah pun akan menghadiahkan sesuatu yang sangat terbaik untuk kehidupannya di dunia dan yang terlebih-lebih lagi ketika nanti di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.